MotoGP musim 2025 menghadirkan sebuah cerita yang begitu dramatis, penuh intrik, penuh kejutan, dan tentu saja menghadirkan satu nama yang menjadi pusat perhatian dunia balap motor, Marc Marquez. Dialah sosok yang kini menjadikan Ducati tetap berada di jalur juara, sosok yang membuat tim asal Borgo Panigale tidak terjerumus dalam situasi menyedihkan, dan sekaligus menjadikan Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, terlihat kecil dan kebingungan di hadapan dunia. Banyak pengamat, banyak media, dan terutama Carlo Pernat, seorang analis senior MotoGP, dengan lantang menyebut bahwa Ducati akan benar-benar tersesat jika tidak memiliki Marc Marquez di garasi mereka. Tanpa Marc, Ducati bukanlah raksasa, melainkan hanya tim biasa yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Aprilia maupun KTM. Pernyataan ini tentu saja sangat pedas, tetapi apa yang terjadi di lintasan membuktikan bahwa ucapan itu tidak salah. Marc Marquez yang baru satu musim berseragam Ducati Lenovo tampil bak singa lapar. Setelah bertahun-tahun menderita di Honda, di mana ia harus berjuang melawan motor yang tidak kompetitif, kini ia kembali menemukan senjatanya. Ironisnya, motor Desmo Sedici EP25 yang banyak dikritik sebagai motor yang justru lebih sulit dikendarai dibanding edisi sebelumnya, berhasil dijinakkan olehnya dengan cara yang luar biasa. Bukan hanya dijinakkan, tetapi bahkan diubah menjadi mesin penghancur lawan-lawannya. Setiap kali balapan dimulai, semua mata seakan tahu kemana arah podium tertinggi akan diberikan, dan itu ada pada nomor 93. Di Hungaria, di Jerman, di Assen, bahkan di trek-trek yang selama ini dikenal sebagai kuburan bagi motor Ducati, Marc menunjukkan betapa ia masih memiliki nyali dan kualitas kelas dunia. Ducati punya 6 motor di lintasan, tetapi hanya satu yang benar-benar bersinar, yaitu milik Marc. Alex Marquez sempat memberikan sedikit perlawanan, sempat berada di level yang mirip, tetapi cedera yang membuatnya harus menjalani operasi membuat beban tim pabrikan kini sepenuhnya ditanggung oleh Marc seorang diri. Sementara pembalap Ducati lain, mulai dari Bagnaia, Bastianini, Jorge Martin, hingga tim satelit lainnya, tanpa kesulitan, terseret ke belakang, dan bahkan harus rela podium mereka direbut oleh Aprilia dan KTM. Carlo Pernat tidak menutup-nutupi opininya. Dengan lantang ia menyebut bahwa dominasi Marquez adalah mutlak. Tanpa Marc, Ducati akan berjuang hanya untuk mendapatkan poin, bukan lagi podium. Pernat mengatakan, bukan motornya yang membuat perbedaan, melainkan pembalap asal Spanyol itu. Rasa lapar untuk menang, naluri balap yang tajam, serta kemampuan luar biasa membaca jalannya lomba menjadikan Marquez berada satu level di atas semua orang. Pernat bahkan menegaskan, tidak ada satupun pembalap di grid saat ini yang mampu menandingi kombinasi kualitas yang dimiliki Marc. Namun, yang membuat pernyataan Pernat menjadi lebih panas adalah kritik tajamnya terhadap Pecco Bagnaia. Bagnaia, yang semestinya menjadi ujung tombak tim pabrikan Ducati, justru mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Pernat menyebut Bagnaia kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri, dan itu semua terlihat jelas dari setiap gesturnya. Di depan kamera, Bagnaia sering terlihat menggerakkan tangan, marah, berteriak di dalam helm. Tetapi pada akhirnya ia tidak pernah bisa menemukan solusi. Penampilannya seakan kontras dengan Marquez, yang justru tenang, fokus, dan mampu mengendalikan situasi. Pernat bahkan membuat perbandingan yang lebih menyakitkan. Ia mengatakan bahwa Bagnaia saat ini sedang mengalami krisis seperti yang dialami Marc di Sachsenring tahun 2023. Bedanya, ketika itu Marc masih bisa berdalih bahwa motor Hondanya benar-benar rusak, tidak kompetitif, dan sulit dikendalikan. Sementara Bagnaia, Ducati adalah motor permata, kata Pernat, tetapi Pecco tidak memanfaatkannya dengan baik. Pernyataan ini jelas menjadi tamparan keras, karena Bagnaia sebenarnya berada dalam situasi yang jauh lebih menguntungkan dibanding Marquez di masa lalu, tetapi hasilnya justru sangat mengecewakan. Lebih jauh lagi, Pernat menegaskan bahwa Ducati sebenarnya masih memiliki motor terbaik di grid. Secara teknis, secara kecepatan, dan secara data, Desmo Sedici EP25 tetap lebih unggul dibanding Aprilia dan KTM. Namun, yang membuatnya terlihat lemah hanyalah fakta bahwa sebagian besar pembalap Ducati gagal mengeluarkan potensi maksimalnya. Hanya Marc Marquez yang mampu melampaui batas, hanya dia yang bisa membuat perbedaan. Pernat bahkan menyebut langkah Ducati merekrut Marc adalah keputusan jenius,
Karena dengan itu mereka memastikan setidaknya satu orang bisa menyelamatkan muka tim. Tanpa Marc, Ducati mungkin sudah melihat Aprilia dan KTM naik podium setiap pekan. Apa yang dikatakan Pernat ini sejalan dengan apa yang dilihat para penonton. Bagnaia yang dulu dielu-elukan sebagai penerus kejayaan Ducati kini tampak gamang. Ia tidak lagi memiliki aura juara, tidak lagi terlihat sebagai sosok yang bisa memimpin tim. Sebaliknya, Marquez, meskipun baru datang, langsung menjadi pusat gravitasi. Ia bukan hanya mencetak kemenangan, tetapi juga mengangkat moral tim, mengubah suasana di paddock, dan menghadirkan rasa percaya diri yang sebelumnya hilang. Perbedaan keduanya bagaikan bumi dan langit. Bagi banyak fans, kenyataan bahwa Ducati kini hanya bergantung pada Marc adalah sebuah ironi. Dulu, Ducati dikenal sebagai pabrikan yang kolektif, dengan banyak pembalap yang bisa mengisi podium sekaligus. Tahun 2022 dan 2023, kita sering melihat podium penuh diisi motor merah. Tapi tahun ini berbeda. Ducati justru seperti hidup segan mati tak mau jika tidak ada Marquez. Aprilia dan KTM menjadi ancaman nyata. Bahkan Yamaha yang sempat tenggelam mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit. Jika tidak ada Marquez, bisa jadi Ducati sudah tergilas. Semua ini semakin memperkuat opini bahwa Ducati terlihat kasihan tanpa Marc. Pernyataan yang sekilas terdengar kasar itu ternyata benar adanya. Statistik membuktikan, podium membuktikan, dan gelar juara dunia yang hampir pasti diraih Marc bersama Ducati juga membuktikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana masa depan Bagnaia? Apakah ia mampu bangkit dari keterpurukan, atau justru tenggelam semakin dalam, meninggalkan nama besarnya sebagai juara dunia hanya dalam sejarah tanpa kelanjutan? Marc Marquez sendiri terlihat sangat menikmati perannya. Ia seakan menemukan kembali kebahagiaan yang lama hilang. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam penderitaan di Honda, kini ia kembali tersenyum, kembali merayakan kemenangan, dan kembali mengibarkan namanya di atas panggung tertinggi MotoGP. Bagi Marquez, ini bukan sekadar balapan, ini adalah misi pembuktian bahwa dirinya belum habis, bahwa dirinya masih layak disebut sebagai raja. Dan Ducati, suka atau tidak suka, kini bergantung sepenuhnya kepada dirinya. Jika Marc berhasil meraih gelar juara dunia musim ini bersama Ducati, maka sejarah akan tercipta. Tidak hanya mengancam rekor Valentino Rossi, tetapi juga membuat reputasi Bagnaia semakin terpuruk. Karena publik akan semakin yakin, bukan Bagnaia yang membawa Ducati ke era emas, melainkan Marc Marquez yang menyelamatkan Ducati dari kehancuran. Akhirnya, cerita ini memberikan satu pelajaran penting. Motor sehebat apapun tidak akan berarti tanpa pembalap yang mampu memaksimalkannya. Ducati memang punya teknologi, punya mesin, punya data, tetapi yang membuat semuanya hidup hanyalah seorang Marc Marquez. Ia adalah fenomena, ia adalah pengubah permainan, dan ia adalah alasan mengapa Ducati masih bisa berdiri tegak. Carlo Pernat benar, Ducati harus berterima kasih kepadanya. Tanpa Marquez, Ducati mungkin hanya akan menjadi tim biasa yang menyaksikan lawan merayakan kemenangan dari kejauhan. MotoGP 2025 pun menjadi semakin menarik, semakin dramatis, dan penuh paradoks. Ducati yang dulu begitu perkasa kini justru terlihat rapuh. Bagnaia yang dulu dielu-elukan kini justru terpuruk. Dan Marc Marquez, yang sempat diremehkan, kini berdiri di atas segalanya. Satu kesimpulan sederhana bisa ditarik. Hanya ada satu alasan Ducati tetap relevan musim ini, dan alasan itu bernama Marc Marquez.